Tadi kan saya cerita, kan sesudah strategi kita bicara soal struktur, sesudah struktur kan kita bicara mengenai skill manusia. Nah, this was a very difficult one. Karena begini, ini organisasi bisnis, tetapi dia punya link dengan birokrasi. Jadi hybrid antara birokrasi dan korporasi. Dengan demikian, maka saya punya orang-orang juga, ada yang dari birokrat, itu pada umumnya dari Kementerian Keuangan, ada regulator, karena kita mau go public, itu dari Bapepam, ada businessman. Nah, ini yang paling dominan, karena kita organisasi bisnis. Jadi, saya ngambil dari BUMN, ngambil juga dari swasta. Yang paling gampang dari BUMN, karena kita nggak ada dana. Saya ambil dari BUMN seperti waktu itu di Root Pos Cahyana. Dia di Bandung, saya kenal, saya telepon saja dia. Saya bilang besok kau menghadap di kantor saya, waktu itu masih di Bappenas, saya akan angkat Anda jadi salah seorang deputi saya. Pilihannya, ya Anda tidak mau, saya pecat. Berarti tidak jadi dirut lagi. Cepat saja. Ya kan saya sudah rups kan. Yang kuasa waktu itu Tandri Abeng. Ngapain aja BUMN ini, I can do anything. Begitu powerful saya pada waktu. Saya nggak sadari ya, tapi I was very powerful. Lalu kemudian yang ada keuangan, Sugiono Timan, dirutnya Bahana, panggil juga, masuk juga. Ya, ada yang mantan seperti Setianto, mantan. Ya, swasta saya ambil dari keuangan. Lalu yang di bawah itu, yang tadi direktur, hampir semua dari swasta saya masukkan. Karena mereka operator kan. Jadi you have to have the mix, the right mix. Bahkan saya ada military and academics. Kenapa? Begini, pemikiran saya waktu itu BUMN itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, terutama yang terkait dengan pertambangan dan perkebunan misalnya. Ya. Jadi saya ke Pak Wiranto waktu itu Panglima. Saya bilang, Pak Wiranto, saya minta jenderal. Kenapa? Ngapain? Saya bilang, saya punya kementerian membutuhkan territorial management, manajemen teritorial. Itu tentara paling jago lah. Nah, saya dapat satu orang bintang 2 ex Kopassus masuk di kita. Tapi saya juga butuh akademik ya. Kenapa? Karena pendekatan kemasyarakatan, apalagi pada waktu itu banyak demo, itu saya butuh orang yang jago berkomunikasi. Nah, itu yang saya ambil Sofyan Jalil. Waktu itu dia dosen di UI, saya ambil dia. Saya nggak kenal dia, tapi waktu saya habis makan siang, saya bilang, besok masuk kantor deh, saya mau jadikan Anda sebagai salah seorang deputi saya. Kaget juga dia. Pulang di rumah dia kasih tahu istrinya bilang, you jangan bercanda. Siapa yang mau angkat kau jadi deputi? Akhirnya sampai sekarang dia masih jadi, dia 5 kali jadi menteri loh, Pak Sofyan Jalil. Tapi it was a mix. Nah, what is the challenge? Tantangannya apa? Ada birokrat, ada businessman, ada militer, ada akademik, ada regulator. You put them into a team. What is the challenge? Tantangannya apa? Saya mengatakan tadi, Anda hanya akan mampu mengeksekusi rencana-rencana kalau ada teamwork. But how can you develop a teamwork dari SDM yang bervariasi seperti ini? Dan ini krisis. Padahal ada prinsip kepemimpinan yang mengatakan makin banyak individu yang berbeda pandangannya terhadap atau keinginannya terhadap keinginan organisasi, makin sulit pula seorang pemimpin untuk mengendalikan. Jadi indeed it was very difficult, tapi kuncinya adalah keterbukaan, openness, and learning process. Seorang Sofyan Jalil, bayangkan dia akademisi, dia bisa belajar bisnis begitu cepat.
Saya hanya, jadi semua deputi saya taruh jadi komisaris. Ya khususnya yang belum pernah belajar bisnis. Tapi yang paling penting keterbukaan antara mereka dan antara mereka dengan saya. Dan kita melakukan pertemuan every Monday morning. Setiap. Jadi semua isu, semua pekerjaan dari masing-masing itu diketahui oleh orang yang lain. Akhirnya terbentuklah yang namanya trust. Oh ya, you ngomong begitu, oh saya percaya. Oh saya butuh bantuan dari Anda. Nggak perlu saya perintah. Antara mereka sendiri sudah bisa berkomunikasi dan bekerja sama. This is very important. And what you do is keterbukaan. Itu yang menurut saya paling penting sekali. Nah, mana ini? Oke. Tunggu ya. Tunggu. Ada ya. Sebelum ini ya, sebelum Robi ya. Begini, sebelum masuk Robi saya mau cerita. When you lead something, ya, kalau Anda memimpin sesuatu, apalagi dalam kondisi orang ragu terhadap kepemimpinan Anda, what you have to do is to produce what I call quick wins. Apa yang bisa menjadi satu kemenangan yang orang tiba-tiba mengatakan, wow, that will create the trust. Jadi waktu saya mau cerita sedikit ini mengenai Robi. Pertemuan kedua saya dengan Pak Harto. Pak Harto menyodorkan kepada saya folder yang berisi ancaman daripada para kreditor untuk membangkrutkan Garuda. Kenapa? Sebenarnya Garuda sudah 7 tahun rugi. Utangnya 1.8 billion. Sudah mau dibangkrutkan. Karena waktu krisis, para kreditor itu termasuk pemilik pesawat sudah yakin Garuda nggak bisa bayar. Jadi kalau dia bangkrutkan, paling tidak pesawatnya dia bisa ambil kembali. Pak Harto ini kan orang yang sangat pride-nya Pak Harto itu nggak bisa dibeli. Ya. Dia bilang nggak bisa. Garuda ini bendera Republik. Saudara Menteri, ambil langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Garuda. 7 tahun rugi, sudah mau dibangkrutkan. Ya gimana? Ya. Itu tugas yang diberikan kepada saya. Saya bilang, baik Bapak Presiden, saya pelajari. Nggak 2 hari kemudian, saya lihat masalahnya, masalah manajemen, khususnya leadership. Karena di situ begitu banyak KKN, begitu banyak inefisiensi, tidak terstruktur dengan baik, sehingga yang harus dilakukan adalah mengganti dirutnya. Mengganti dirutnya ya. Tapi saya punya masalah, bukan saya punya masalah. Teman-teman menganggap ini bermasalah karena dirut Garuda pada waktu itu Pak Supandi, Laksamana Udara, Udara itu Laksamana ya, Marsikal. Itu bantang ajudan Pak Harto. Everybody say, don't touch. Nah, ini menarik. Saya ingin uji Pak Harto. Pak Harto mengatakan begini kepada saya, Saudara Menteri, lakukan langkah-langkah apa saja untuk menyelamatkan Garuda. Langkah yang saya harus ambil, saya harus ganti dirutnya. I believe it. Karena begini, satu lagi pelajarannya bahwa organisasi hanya akan sebaik pemimpinnya. Jadi saudara-saudara komut, kalau di organisasi Anda itu tidak jalan, look at the dirut first. Di Pertamina kita 3 kali ganti dirut selama 4 tahun. Nah, jadi that's what I believe. Bahwa organisasi hanya akan sebaik pemimpinnya. Lalu saya datang ke Pak Harto, bayangkan ya, teman-teman mengatakan don't do it.
But as a leader, I must have the courage. Dan saya mau ngetes Pak Harto, apakah beliau konsisten kalau mengatakan langkah-langkah apa saja saudara tempuh untuk menyelamatkan Garuda. Dan langkah itu yang pertama saya mau ganti dirutnya. Semua teman-teman saya punya deputi waktu itu, sudah saya ada deputi, bahkan ada beberapa menteri yang sudah lama dengan Pak Harto saya konsultasi, dia bilang jangan, nobody touch orang dekatnya Pak Harto. But I have to have the courage. Saya datang ke Pak Harto, ketuk pintu di Bidagraha nih, dan every time saya minta waktu Pak Harto langsung diterima besoknya. Mungkin saya barangkali menteri istimewa waktu itu ya, karena krisis. Nah, saya ketuk pintu, saya datang, silakan. Saya bilang, Bapak Presiden, saya sudah punya solusi pertama untuk Garuda. Wah dia senang banget. Ya, gimana? Jadi kan saya udah duduk nih, dia baru datang. Saya bilang, begini Bapak Presiden, saya harus ganti di rootnya. Saya berspekulasi. Pak Harto marah, kalau marah bagaimana? Apa dia bilang, kau keluar aja. Bisa jadi ya, kalau teman-teman mengatakan kepada saya, jangan bikin marah Pak Harto. Terus mungkin juga dengan sopan dia mengatakan, ya ganti direksi tapi di rootnya pertahankan. Kalau itu kan tidak memenuhi kriteria saya kan. Tapi Pak Harto sambil dia duduk, begini dia duduk. Tertawa dia. Kenapa di rootnya aja mau diganti? Ganti aja semua direksi di situ. Di situ mafia sudah 7 tahun. Jadi itu betul, Garuda rugi 7 tahun. You know. Teh datang, saya langsung minum. Permisi Bapak Presiden, saya pergi. Takut nanti dia robah pandangannya. Jadi saya tinggalkan kantornya Pak. Jadi saya dengan Pak Harto itu orang takut banget sama dia. Saya juga takut, tapi takutnya saya itu dalam konteks karena atasan saya. Tapi saya tidak pernah takut apa yang ingin saya minta, apa yang saya ingin katakan, saya selalu tanggung jawab terhadap apa yang saya ingin katakan. I'm responsible. Ganti aja semua direksi. Saya langsung minum teh, permisi Bapak Presiden. Ini apa cerita yang aktual, bisa difilmkan ini sebenarnya. Nah, saya pulang, tapi di tengah jalan baru saya berpikir ini siapa ini? Karena saya belum begitu waktu itu saya belum yakin Pak Harto akan setuju kan. Mungkin dia bilang katakan begini, tunggu dulu kek, macam-macam. Jadi saya belum siap. Untung dia tidak tanya siapa, makanya saya cepat-cepat pulang juga gitu. Nah, jadi di tengah jalan saya lalu berpikir, kembali kepada rumusan saya bahwa organisasi usaha hanya akan sebaik pemimpinnya. Cari pemimpin. Nah, kebetulan saudara Robi Johan ini saya kenal. Robi Johan ini kriteria yang saya butuhkan adalah strong leader. Must be very strong leader. Kedua, integritasnya tidak diragukan. Karena apa? Itu banyak KKN yang mesti dibasmi kan. Dan yang ketiga, jadi integritas KKN, dan yang ketiga itu saya dikritik. Kenapa Robi Johan bangkir, dia bilang itu di media. Kok bangkir yang disuruh mimpin Garuda? Orang tidak tahu bahwa masalah utama Garuda itu berhadapan dengan kreditor, para bangkir-bangkir itu. Jadi saya cari bangkir dong. Jadi 3 kriteria ini Robi Johan pitch. Udah, panggillah Robi. Rob, boleh nggak? Karena dia teman saya. Yuk, mimpin Garuda. Dia bilang, I don't know anything about Garuda, dia bilang begitu. Nggak usah kau tahu, yang penting kau selamatkan Garuda saja. Ya gimana caranya?
Ya itu masalah keuangannya harus dibenahi, kemudian KKN-nya dibenahi. Oke, boleh. Tapi saya harus diberi authority untuk mengganti direksinya semua. Karena pada waktu itu kan kalau ganti direksi kayak Garuda ke presiden. Saya langsung mengatakan, Tan Riabe berikan kau authority, kau berhak mengganti direksi. Kaget dia. Betul-betul dia tidak anticipate bahwa dia akan, apa benar ini Tan Riabeng ini orang kecil seperti ini kok begitu powerful. Coba tangan kita. Yang dia tidak tahu, Pak Harto sudah berikan saya kewenangan itu dan saya tidak pernah beritahukan dia. Jadi seolah-olah aku yang jago, padahal Pak Harto yang padahal kan Pak Harto yang jago. Nah, that's the story. But as a leader, you have to say what you believe. You're firm with that. Find the right people and work with the right people. Oke, coba kita lihat testimoninya Bung Robi. Saya ditempatkan baik di Garuda maupun di Bank Mandiri untuk melaksanakan restrukturisasi karena memang kedua perusahaan itu mengalami kesulitan akibat daripada realisasi tahun 1997 ya. Nah, saya dipanggil Pak Tanri, dibilang gimana you bisa nggak restrukturisasi Garuda. Saya itu pada waktu itu sebetulnya udah malas-malasan karena saya sudah pensiun dari Bank Niaga. Terus pada saat itu saya kenal Tanri itu adalah bahwa Tanri itu sebagai strong professional, itu profesional sekali. Dan wah, masih muda saya di situ ya. Itu adalah bahwa apakah kerjasama kita sinerginya itu adalah trust, kepercayaan apa yang akan diberikan kepada saya itu. Kalau dia memberikan kepercayaan penuh dan saya tahu Tanri memang termasuk orang yang demikian, maka pekerjaannya itu jadi cukup menarik dan tidak terlalu sulit. Karena setiap perusahaan itu kan kesulitannya cuma buat kita yang sulitnya, ataupun besarnya perusahaan bisa kita perbaiki. Jadi waktu dia pegang saya pegang Garuda, saya bilang ini, demi trust, maka apa yang akan saya lakukan itu akan didukung oleh Anda itu. Saya tanya apa yang Anda akan lakukan, saya bilang, pertama kali kita itu harus tidak boleh rugi. Untuk Garuda rugi 158 juta dolar. Dan untuk ini akan banyak sekali kebijaksanaan yang tidak terlalu populer. Saya dengan sendirinya itu akan harus menuntut rute-rute yang tidak profitable, kapal yang tidak pernah harus diterbangkan kembali, kemudian ongkos-ongkos yang tidak perlu Anda harus dihapus dan sebagainya kan tidak bagus. Yang kedua, yang akan saya lakukan adalah kembali menciptakan image. Karena image Garuda itu adalah dengan sekali. Itu juga memerlukan kebijaksanaan yang tidak terlalu bagus ya. Yang ketiga adalah bahwa kita harus motivasi workforce. Harus mereka itu semua harus semangat kembali karena Garuda kan udah berapa lama itu antara bangkrut tak bangkrut, gimana mau mereka itu kemotivasi. Saya bilang, if I get the authority untuk membereskan 3 hal ini, bagaimana? Apakah Anda akan dukung atau tidak? Oke, do whatever you think you have to do. Nah, mulailah saya kerja itu bahwa agar Garuda itu tidak rugi, 158 juta dolar, maka semua rute-rute yang tidak profitable saya tutup. Itu kan Italia ditutup, Prancis ditutup, Swiss ditutup, di mana Amerika kita tutup. Ya tentu duta besar kita di sana berteriak. Nah itu kan tidak terlalu bagus. Saya datang ke Tanah Amin, tapi saya akan menutup rute-rute ini. Do whatever you like to do, right? Yang penting itu adalah perusahaan ini dalam 1 tahun harus profitable, cash flow-nya harus positif. Saya nggak akan menambah modal satu juga. Oke. Dalam 6 bulan
perusahaan itu tidak untung tapi juga tidak rugi. Kalau nggak salah ruginya tinggal $1 juta. Kemudian Abdul Ghani tahun berikutnya menjadikan Garuda itu untuk $66 juta. Nanti basicnya sudah ada. Kemudian dalam image kita itu yang paling sering terjadi itu adalah kita ini selalu terlambat dalam industri itu. Nah, bagi saya on-time performance itu merupakan image utama. Dan untuk memperbaiki itu, maka disiplin daripada pilot, disiplin daripada kru, disiplin daripada maintenance itu harus baik sekali. You have to improve the maintenance. Sehingga kapal terbang kalau tidak terbang, itu kan menghambat semuanya gitu. Nah itu kemudian kita harus menanamkan disiplin yang tinggi sekali ya. Kita punya on-time performance kalau nggak salah dari berapa 70 sekian persen itu menjadi kira-kira hampir 87-88%. Itu industri standar, jadi perbaiki sekali. Dan yang ketiga itu yang terjadi adalah bagaimana saya motivasi orang-orang agar betul-betul mereka termotivasi kerja. Dia harus bangga terhadap Garuda. Jadi dia on-time performance penting sekali, image-nya harus bagus. Kemudian juga saya terpaksa pensiunkan 6.000 orang, tetapi mereka itu semua senang, malah minta dipensiunkan karena remunerasi yang kita berikan pada mereka itu layak. Bukan salah mereka kalau begini, sehingga don't throw them in the jungle. Itu yang saya lakukan. Nah, itu juga gampang sekali. Tadi ini saya mau keluarin duit ini. As long as you pay me back, I have no problem. Jadi saya enak aja ngomong gitu. Tapi oke lah, gitu. Dan yang kedua, saya naikin gaji mereka itu bukan sekali, tapi saya naikin sampai 3-4 kali gaji mereka. Kenapa saya naikin 3-4 kali? Saya tahu masih ingin kos karyawan tutup kos berapa sih? Kalau nggak salah cuma 3%. Saya telepon kemudian Dr. John yang chairman daripada Singapore Airlines, saya tanya Dr. John berapa sih? Apa sih itu apa namanya? Personal cost to total cost. Kalau nggak salah 18-19%. Kan gila ya. Saya kemudian naikin 4 kali sehingga menjadi 9%. Masih lupa juga. Tapi paling tidak mereka kuat hati. Kemudian saya seperti apa namanya, saya semua orang saya kasih kesempatan. Nggak ada lagi direksi itu sangat terlalu feudal gitu ya, terlalu feudal, sehingga saya angkat senior vice president dan mereka itu kemudian bekerja keras sekali ya. Seperti apa namanya, tadi waktu pertama kali saya masuk saya bilang only work 6 hours. Ternyata kerjanya 14 jam juga gitu. Dan everybody works 14 hours. Jadi kita lihat di sini bahwa synerginya antara stakeholders atau synerginya antara Menteri BUMN pada waktu itu sebagai pemilik dan manajemen itu harus baik sekali. We have to trust each other. Dan trust itu lahir di antara kita berdua karena kepentingannya itu adalah hanya kepentingan Garuda aja. Nggak ada kepentingan pribadi. Tadi pun memikirkan gimana dia turnaround Garuda, dia kan sebagai Menteri BUMN banyak sekali problemnya. Dan yang paling besar problem itu ada pada Garuda dan pada perbankan. Jadi trust itu lahir karena kepentingannya itu adalah kepentingan perusahaan gitu. Kan trust itu kita percaya kepada orang apabila di integrity is good. Nah, integrity itu adalah is good apabila kepentingannya itu adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan diri sendiri. And this is how it's developed. In Bank Mandiri juga the same thing. In Bank Mandiri juga cuma 3 hal yang saya lakukan, yaitu merger, restrukturisasi kredit macet, dan rekapitalisasi. Nah itu juga saya tanya, kalau saya lakukan ini juga naik juga ditagih, tanya jujur. Jadi kelasnya dari permulaan saya kan dia bilang enggak, saya nggak jadi, saya tetap di Garuda. Kalau menggariknya cantik-cantik, atau jadi saya bilang nanti ya, if you trust me that I can do it, I'll do it. Nah, trust itu lahir apabila semua dilakukan dengan cepat. You have to have quick wins, sehingga orang percaya. Nah, ini saya harus ciptakan quick wins ya. Nah, pertama kali itu adalah
merger. IMF mengatakan you have to merge in 12 months, 8 and 20 months atau 2 years. Saya ketahui tadi saya akan merger dalam 6 bulan atau 8 bulan. Can we do it? So, I have to win the trust daripada orang-orang Bank Mandiri bahwa they trust me I can do it. Kalau saya 12 bulan, ada 2 problem. Satu, trust kepada saya tidak ada. Yang kedua, perusahaan itu babak belur. We don't have 2 years. Jadi kita merger dalam 8 bulan, atau 8 bulan kita merger. Selesai mergernya dan sebagainya, itu sudah Tani sudah mulai percaya, kalau dia selalu percaya. Antara Tani dan saya itu, the best strategy-nya itu adalah we trust each other. I know that when I do something, he takes responsibility juga. Ya. Dia akan mengatakan that I am not responsible. Itu pengalaman saya di Garuda itu. Yang kedua, restrukturisasi juga tentu akan, ini bisa bayangin, ribuan kali itu perlu restrukturisasi. Banyak kan yang intervensi yang merasa dirugikan, kebanyakan merasa dirugikan. Di sini saya memerlukan disiplin yang tinggi sekali dan memerlukan dukungan daripada tani. Jangan sampai mereka ke tani kemudian tidak bisa restrukturisasi. Tani dan I will entertain nobody. Yang gue akan itu. Jadi orang ceritanya pahit, banyak orang yang nggak suka lah. Tapi kita restrukturisasi yang perlu dilempar ke PPP, yang perlu kita perbaiki sendiri, kita perbaiki sendiri. Nah, kemudian rekapitalisasi adalah bagaimana caranya perusahaan itu dijadikan perusahaan yang punya memiliki cash flow yang baik, ya, dan kemudian juga memiliki equity account yang baik dan sebagainya. Nah, itu juga pembicaraannya itu ketat sekali dengan Menteri Keuangan dan sebagainya. Dan Tani Abeng was always there to support us. Masalah banget karena Menteri Keuangan kan harus keluarkan duit. Tetapi karena mereka percaya kepada kita, Menteri Keuangan percaya kepada kita, merger within 6 months, restrukturisasi dilakukan secara baik, dan restrukturisasi bukan hanya kredit, tapi restrukturisasi daripada organisasi, restrukturisasi daripada operations dan sebagainya ya. Jadi because of the trust was there, persoalannya nggak terlalu sulit. Jadi begini, in a nutshell, if the trust is there, semua itu jadi gampang. Nah, kalau saya cerita demikian kan sebetulnya memperbaiki Garuda, memperbaiki Bank Mandiri itu kan gampang sekali, nggak terlalu sulit kan. Tapi kalau dibikin jadi drama ya, jadi drama. Jangan dijadikan drama gitu aja. Dan drama itu tidak ada kalau memang the integrity is good dan the trust is there. Oke, nah terus, nah tadi Robi banyak sekali mengemukakan tentang trust. Ya. Trust, as a leader, Anda itu akan diuji oleh orang-orang yang bekerja bersama Anda atau bawahan Anda. Basically, your major customer adalah people working for you. Kenapa? If they deliver, you get the credit. Kan begitu kan? Ya, tapi masalahnya adalah they usually seperti yang dikatakan Robi tadi, dia akan bertanya, can I trust him? Artinya pimpinan. Dapatkah saya percaya pimpinan saya? Nah, Robi karena dia sudah tahu bahwa kami itu membangun trust sudah lama. Memang saya kenal dia jauh sebelum dia masuk di Garuda. Dia bankir saya di organisasi apapun, dia wakil saya. Jadi I know him. So we trust each other. Makanya dia mengatakan the best synergy that we trust each other. Jadi membangun trust itu very key. Ya. Dia akan bertanya, can I trust him? Ya. Will he take responsibility? Tadi kan dia mengatakan ya bahwa Tandri Abeng tidak akan membiarkan begitu saja. He will take responsibility. Kalau pergi ke Menteri Keuangan, banyak sekali tantangan, Tandri Abeng will be there. Jadi anak buah itu merasa bahwa dia itu didukung, ditrust, dan diberikan support. Itu penting banget. Does he care for me? Pak Harto itu kan tiba-tiba mengatakan, kau
terus saja jadi komisaris. So he cares for me. Ya. Is he going to help me? Ya, Robi mengatakan dia kalau dapat kesulitan, Tan Ria Beng is there. Last thing, usually bawahan itu bertanya, can I learn from him? Saya itu belajar banyak dari bos-bos saya yang terdahulu, termasuk Pak Hartos, termasuk Pak Habibie. So you learn from your boss. Bayangkan ya, Anda 5 tahun di bawah seorang pimpinan, and you don't learn anything, Anda rugi. Itu you waste your time. 5 tahun Anda you waste your time. Ya, kalaupun saya hanya sebentar dengan Pak Habibie dengan Pak Harto, but I learn from both of them. Jadi itu penting sekali. Ada prinsip dalam kepemimpinan yang disebut reciprocity principle. Yang berbunyi begini, ini prinsip berarti kebenaran yang universal ya. Mengatakan begini, people will treat you the way they believe you will treat them. Jadi orang akan berperilaku kepada Anda sama dengan yang dia percaya bagaimana Anda akan memperlakukan mereka. It's very important. Ya, saya katakan it is like a bank account. The more you help your people, the more you will get back. Itu istilah saya, itu is a bank account. Jadi working together itu helping each other. Ya, kalau memang Anda sudah tidak bisa kerjasama, you just make a decision. Kita nggak bisa kerjasama. Harus begitu. Daripada didiam-diamin aja, ditaruh di sudut sana, tidak diberi authority, itu doesn't help you, doesn't help him, doesn't help the organization. Remember that. Ya. Nah, let me just give you the last wisdom sebelum kita tanya jawab. Kita sebenarnya punya katakanlah pemimpin-pemimpin di masa lalu ya. Itu wisdom dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan Ingarso Suntolodo Imadia Mangun Cipta Tu Uri Handayani. Saya bukan orang Jawa, tapi saya tangkap bahwa dalam istilah manajemen modern ini sama dengan leading, inspiring, motivating. Artinya apa? Ingarso, artinya kalau di depan you have to lead. Jangan Anda sebenarnya leader di depan tapi Anda tidak memberikan leadership. Kalau Anda di tengah-tengah, you don't have to do much. You just inspire people. Inspiring ya. Dan kalau Anda di belakang, ya just motivate them. Just motivate them. The problem is ada pemimpin yang mestinya dia di depan, sembunyi di belakang. Mestinya di belakang, dia tampil di depan. That is what you have to watch. But essentially, wisdom dari Ki Hajar Dewantara ini menarik dan saya memasukkan di dalam istilah kepemimpinan saya dengan konsep yang saya namakan leading, inspiring, and motivating. So this is something that I think you should all keep in mind. Yang paling penting adalah put yourself where you should be. Di mana Anda seharusnya berada. Jangan mestinya di depan tapi justru sembunyi gitu ya. Biar anak buah yang ketangkap gitu. Nggak benar itu. Sebaliknya juga demikian. Okay. So this is session 1. We have about 10 minutes untuk kita coba diskusi. Mulai dari pengantar saya tadi, pengalaman saya tadi, dan juga sengaja saya tampilkan Robi Johan karena banyak pembelajaran di sini. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Ya, oke, satu-satu dulu. Hanya satu pertanyaan. Nama Dr. Joso Simamora dari PT Indra Karya. Yang saya mau tanyakan, dalam saat krisis, mungkin krisis waktu di zaman periode Bapak dengan krisis yang sekarang mungkin ada perbedaan. Yang saya mau tanya Pak, pada saat kita menjadi leader
kita dipaksa untuk berpikir out of the box. Tapi di luar dari out of the box itu, nggak dari experience yang ada, banyak juga direksi yang justru dibilang tidak mematuhi regulasi. Sehingga ada beberapa direksi, bahkan mungkin Dirut, yang mengambil keputusan di luar dari kebiasaan, dan sebenarnya itu tujuannya untuk meningkatkan perusahaan supaya lebih baik, tidak sampai dia rugi. Kenyataannya kan ada. Nah, bagaimana menurut Bapak? Demikian, Bapak. Terima kasih. Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan ya, yang tidak normatif, gitu kira-kira ya. Tapi kan ada tujuannya ya. Yang paling penting adalah setiap pengambilan keputusan itu ada dasarnya. What is the foundation? And untuk keputusan itu apa yang ingin dicapai gitu ya? Apa yang ingin dicapai? Nah, kembali di dalam korporasi kan itu ada kolegial ya. Disinilah pentingnya pemimpin itu memperoleh support dan dukungan, understanding, acceptance dari semua anggota. That is the job. Karena begini ya, seorang itu tidak pernah akan sempurna, termasuk Dirut ya. Tapi kalau seluruh anggotanya di dalam situ sudah diberikan kesempatan, memberikan input, memberikan tanggapan, solusi, ya tugas daripada pemimpin untuk mengambil sikap terakhir gitu. Mungkin sikap saya A, tetapi setelah saya mendengarkan teman-teman, logisnya bagaimana, mungkin saya harus berubah gitu ya. Tapi terkadang ada pemimpin yang nggak mau dengar. Pokoknya aku mau ini aja deh, lu jalanin. Itu jangan sampai Anda lakukan itu. Ya, kembali ya, kalau di BUMN khususnya itu kolegial itu penting banget ya. Bahkan terkadang ada yang karena tidak setuju, tapi Anda jalan terus, dia yang membocorkan langkah-langkah yang Anda ambil. Nah ini semua harus di take into considerations. Ya, jadi tapi gini, Anda jangan pernah berpikir bahwa tidak ada solusi dari satu problem. There is always going to be a solution. Mungkin tidak bisa menghasilkan langsung turun around misalnya, tapi it is the best you can do at that time. Ya. Kuncinya di sini dua, trust, membangun trust. Yang kedua, courage, keberanian. Dan keberanian itu kita harus ambil kalau memang kita punya basis. Basisnya ya biasanya ilmu. Satu. Yang kedua, basis kedua itu integrity. Ada ilmunya, integritasnya, you do it. Karena kalau tidak, Anda tidak akan mungkin bisa menyelamatkan kondisi yang sudah dalam keadaan sulit, khususnya pada masa krisis. Krisis itu yang selalu saya tekankan adalah it needs speed, kecepatan. Ya. Anda terlambat saja, udah masuk jurang. Ya. So that is, that's why sebenarnya kan saya lagi mau menulis buku mengenai what management is all about. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa manajemen itu siapa aja bisa jadi manajer, siapa aja bisa jadi pemimpin. That is what is wrong. Makanya kalau Anda sudah jadi pemimpin, Anda memang sudah pantas jadi pemimpin karena punya ilmunya, punya pengalamannya, kan begitu ya. Tapi kalau tiba-tiba jadi taruh dari relawan atau dari mana, ya untuk sekarang ini Pak Erick Thohir sudah menginstruksikan komisaris-komisaris baru itu harus mengikuti onboarding komisioner. Saya kebetulan memberi materi di situ ya. Tapi kan begini, kita kasih materi, tapi tidak melalui praktek, tidak melalui kenyataan, itu juga susah. Jadi komisaris yang belum memiliki pengalaman, seyogyanya harus bisa terlibat sebanyak mungkin sampai dia memperoleh pengalaman itu gitu. Makanya ya seperti Ardiansyah ini kan dia CEO. Sekarang dia jadi komut. He knows what to do.
Saya sudah 3 kali jadi di multinasional sebelum saya jadi menteri dan jadi komod kan gitu. Jadi you need this experience ya. Tapi yang saya hanya ingin saja bangun kolegial, bangun teamwork, create trust, lalu basis daripada pengambilan keputusan itu jelas didukung oleh semua, and after that you have to do it and you have to do it fast. Kalau tidak, berarti Anda itu menyia-nyiakan peluang yang ada. Because crisis is an opportunity. Oke, next. Terima kasih Pak. Saya Atas Wijayanto Pak dari Komisaris BTPN Pak. Sungguh luar biasa Pak, hari ini kami berjumpa dengan orang-orang hebat, terutama Bapak Tanri Abeng yang legendaris. Kebetulan latar belakang saya itu dulu di PT Sopindo Pak. Jadi memang jadi eksekutif. Ya. Jadi sudah 2 tahun ini bergabung di PT PEPA sebagai komisaris. Terkadang kami karena latar belakangnya eksekutif terlalu banyak masuk ke teknis Pak. Jadi ada istilah komisaris atau direksi jadi sekarang yang jadi apa namanya jalan kami bagaimana kami bersikap untuk ini Pak, supaya kami tetap antara direksi dan komisaris berbangun kolaborasi yang baik. Terima kasih Pak. Nanti sebentar kita akan berikan model ya, tetapi intinya begini, yang terbaik adalah bahwa komisaris itu nose in, jadi penciumannya masuk tajam, tapi hands out. Hands out apa? Jangan melakukan eksekusi gitu ya. Tapi di dalam teori ada prinsip yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan teknikal operasional bisa bila diberikan choice untuk mengambil langkah-langkah, dia akan pilih melakukan yang teknikal operasional itu. Jadi the urge itu memang selalu ada. Tapi tidak ada salahnya, tetapi lakukan itu dalam perspektif advising, bukan doing ya. So long as you advise, you have the right to do that. Memang Anda harus begitu dong. Jangan juga udah tahu sudah salah secara operasional tapi didiamin saja. Anda salah tuh. Anda salah. So long as you don't do it yourself, you advise them. Dan kembali tadi sesuai dengan PP itu ya. Mulailah sekarang kawan-kawan yang jadi komisaris mulai melakukan pencatatan daripada langkah-langkah yang Anda ambil. Ya. Karena dengan membuat catatan itu, maka Anda kan bisa di trace back bahwa you have done what you have to do. Ini memang berat ya. Di dalam one tier board system memang begitu. Nanti saya akan jelaskan itu. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini sebenarnya melakukan pendekatan ke one tier board. Bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu satu tanggung jawab gitu. Nanti kita cerita juga. Jadi ini menarik ya memang. I'm glad that di sini ada komisaris, ada direksi, jadi bisa saling memberi pandangan. Mungkin juga direksi bisa mengatakan, wah saya jengkel banget itu komisaris kok selalu mengambil alih saya punya. Bisa begitu kan? Oke, next. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Budiono dari BTPN Nusantara 4. BTPN Nusantara 4 itu Pak sekarang adalah anak perusahaan daripada holding BTPN. Ya, Pak. Kemarin kami baru assessment Pak oleh BPKP, di mana dalam parameter BPKP itu banyak hal yang kami komisaris di anak perusahaan tidak bisa melakukannya Pak. Seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa biasanya komisaris utama adalah yang selalu menjadi ketua dalam komite nominasi dan remunerasi. Betul. Terus terkait lagi dalam parameter daripada GCG tentang audit eksternal Pak.
yang diusulkan oleh komisaris kepada direksi. Sementara kami ini kan given semua, semuanya holding. Dan akhirnya kami punya poin daripada nilai daripada GCP kami turun, Pak. Saya sama Ibu Heti, direktur daripada BPKP, menyampaikan bahwa parameter dari 52 sampai 78 ini kami nggak bisa jawab, Pak. Karena ini haknya holding. Tapi kita dipaksa terus untuk menjawab. Nah ini gimana Pak solusinya? Apalagi terkait dengan undang-undang yang baru ditekan oleh Pak Presiden PP kemarin. Kami selaku komisaris di anak perusahaan ini harus bersikap seperti apa Pak? Karena tahun depan diadakan asesmen lagi ya Pak Amri. Dan kami poinnya cukup jauh Pak mengenai turunnya Pak, 3 poin Pak. Kami perorangan turun 1 poin KPI-nya. Nah ini mohon jawaban dan petunjuk dari Pak Andri selaku pernah mungkin 3 kali menjabat komisaris. Iya. Saya kira ini memang yang belum clear ya. Sebenarnya begini, kenapa kita membentuk holding? Salah satunya adalah untuk membebaskan Anda membuat operating company. Anak perusahaan itu kan operating company ya. Anak perusahaanlah yang produce revenue, produce profit, dan cash flow, itu kan? Jadi mestinya ada perusahaan itu punya power to execute that. Itu intinya. Dan sebenarnya dalam terminologi sesudah jadi anaknya perusahaan BUMN, dia bukan BUMN lagi. Mestinya. Ya. Ini yang belum jalan. This is something that needs to be clarified. Ya. Saya bisa mengerti bahwa misalnya saja, ambil saja di Pertamina misalnya, dan sama juga di PTP di perkebunan kan PTP 3 jadi holding ya. Yang lainnya itu kan anak perusahaan berbasis kepada commodities ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita tunduk kepada aturannya, undang-undangnya pun mengatakan bahwa setelah anak perusahaan dia bukan lagi BUMN. Kalau you go by letter-let, itu berarti Anda tidak bertanggung jawab terhadap kerugian negara. Itu salah satu tujuan, supaya dia bisa lincah, dia bisa go public, dan lain-lain sebagainya. Tapi kan kenyataannya itu kan masih dikontrol dari holding kan. Saya juga menghadapi sekarang ini bukan dilema ya, suatu pemikiran bagaimana sebagai komisaris di holdingnya Bio Farma untuk bisa membangun satu mekanisme kerja dengan komisaris-komisaris di anak-anak perusahaan. Itu mungkin sesuatu yang harus dibangun ya, karena ya orang-orang yang membuat peraturan ini kan belum tentu pernah jadi komisaris atau direksi kan. Jadi ya udah dia buat saja seperti itu. Ini masih proses ya. Tapi yang Anda angkat ini itu fenomena umum sekarang ini. Karena tiba-tiba kan jadi banyak holding kan. Tiba-tiba jadi banyak anak perusahaan kan. Kaget kan. Loh kok saya tidak menentukan lagi. Ya, tapi ini kan satu, kembalikan kepada undang-undangnya dulu. Dari undang-undang ini kan, dari undang-undang kan ada PP. Ya, lalu kemudian ada Kepmen biasanya. Ini sebenarnya tugasnya Kementerian BUMN untuk sorting this out ya. Tapi ya I'm glad Anda mengangkat ini karena saya juga masih ada komunikasi lah sama kementerian ya. In the meantime what you do, saya kira yang paling bagus adalah try to develop relationship. Artinya apa? Ya jangan semuanya serba resmi lah gitu ya. Try to get things done gitu ya. Sementara itu ya. Tapi jaga, yang paling penting Anda jaga jangan sampai Anda misalnya terkena sanksi padahal sebenarnya Anda tidak seharusnya kena sanksi. Itu aja bagi Dewan Komisaris ya. Dengan kondisi yang baru ini. Belum ada jawabannya, tapi ini masalah yang saya kira masih terus-menerus akan di-refine
Sehingga pada akhirnya undang-undang BUMN mestinya sudah hampir rampung. Kalau itu sudah, semuanya akan tercakup di situ. Ya. Tapi ya undang-undang itu kan banyak yang berkepentingan. Tarik sini, tarik sana, ya kan? Akhirnya tunda lagi gitu. But that is the reality yang kita hadapi di BUMN ini. Oke, next. Ada lagi yang bertanya? Wah, masih banyak. Dari depan dulu ya, baru kita ke belakang. Ya, silakan. Mau jadi Pak, nama saya Rulid Pak dari PT Pos Logistik. Ada 2 pertanyaan. Sebelumnya saya bekerja di JMF Pak, Garuda Maintenance Facility. Pertanyaan pertama mungkin terkait kondisi Garuda saat ini. Menurut Bapak, apa yang mesti apakah diselamatkan atau kan seperti apa Pak untuk Garuda sendiri? Kenapa? Karena saya agak kurius dengan perusahaan yang pernah cukup memberi banyak ilmu pada saya Pak. Terus kedua, pertanyaan kedua terkait dengan seperti ini Pak. Jadi apakah ada proteksi ya dari negara semacam untuk melindungi perusahaan-perusahaan BUMN? Jadi gini Pak, melihat sekarang khususnya di logistik ya Pak, di courier services yang saat ini kami jalani bisnis day to day ini Pak, itu kompetisinya makin sini makin cukup ketat Pak, dan banyak pemain besar yang masuk, dan saya lihat dan treatmentnya, saya coba mempelajari perusahaan pos di negara lain Pak, contoh di Thailand. Itu Thailand begitu memproteksinya perusahaan pos Thailand Pak. Negara itu sangat memproteksi dengan cara semua kiriman pemain yang masuk ke Thailand itu di stop sampai border Pak. Dan di sana yang mendistribusikan adalah pos Thailand itu sendiri. Sedangkan di Indonesia semua pemain luar itu masuk tanpa ada batas. Lalu juga sebenarnya juga sudah ada PP tahun 2012 Pak tentang Sisloknas kalau nggak salah. Itu terkait dengan PT Pos sebagai sistem logistik nasional yang belum terimplementasikan dengan saya mungkin baru sedikit sekali gitu. Akhirnya saat ini karena geliatnya di logistik Pak, banyak mohon maaf Pak, perusahaan BUMN itu punya anak atau cucu di logistik juga gitu, yang akhirnya ini saling berebutan pasar gitu. Nah, saya rasa perlu ada proteksi ataupun semacam dari eksternal ataupun dari internalnya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Kalau Garuda sekarang ya. Garuda dulu kan saya sudah cerita bagaimana dia diselamatkan ya. Saya tidak mendalami ya Garuda sekarang, tapi kalau saya lihat Garuda sudah terlalu dalam masalahnya yang terkait dengan solvabilitasnya ya. Artinya masalah keuangannya. Jadi kalau saya sekarang kalau Garuda mau diselamatkan, sudah cari strategi partner saja. Walaupun negara misalnya mungkin sisa 10%, tapi dia selamat. Itu satu menurut saya. Saya tadi malam ketemu dengan Menteri Wamen, saya katakan begitu. Ya udah, dulu saya mau lakukan itu, tapi untung ya pada saat itu kita cepat mengambil langkah-langkah sekaligus ya. Salahnya kalau menurut saya, Garuda ini dibenahi parsial ya. Direksinya ganti, habis itu ganti lagi. Kedua, tidak mengambil langkah-langkah yang bold misalnya ya. Udah ketahuan kok, sewa-sewa itu 2 kali lipat, langsung di-cut. Itu yang saya lakukan waktu itu. 33 KKN termasuk 80% anaknya Soeharto saya cut semua, mati semua. Maka kita hidup. Tapi dia kemudian sesudah 2011 after go public sudah top. Begitu lagi. Jadi itu mesti dilakukan. Kedua, pilih rute yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Basically that's all, motivate people. Tapi sekarang sudah berat.
Menurut saya yang pertama sekarang ini harus lakukan adalah justru restrukturisasi permodalannya. Bukan utang, tapi equity. Find out who will bring equity masuk. Itu saya kira untuk masih bisa diselamatkan. Itu pun I don't know kalau akan ada. Mestinya ada kalau orang melihat masa depan. Yang kedua mengenai proteksi. Proteksi ini sebenarnya harus ada kriterianya. Perusahaan apa sih yang akan diproteksi? Biasanya perusahaan yang baru atau dia itu melaksanakan tugas sosial misalnya ya. Tapi kalau proteksi itu berkelanjutan, itu mengakibatkan inefisiensi. Maka mungkin yang barangkali perlu dilakukan karena ini sudah lama dan sudah berlangsung, konsolidasi. Jadi logistik dari yang lain-lain itu digabung. Sama halnya sekarang dengan rumah sakit misalnya ya. Rumah sakit itu kan Pertamedica itu dulu hanya rumah sakit Pertamina. Sekarang sudah 70 rumah sakit bergabung di situ. Ya. Jadi BUMN can do that. Itu you bisa lakukan itu. Tapi kalau Anda menunggu proteksi, I think pada umumnya sekarang ini proteksi sudah menjadi bukan lagi menjadi pilihan gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap di situ. You improve efisiensi, skala diperbaiki melalui konsolidasi. Kalau perlu Anda bekerja sama dengan misalnya logistik yang masuk di Indonesia. Setup joint venture misalnya. Dengan demikian maka akan ganti daripada bersaing dengan Anda, bermitra dengan Anda. So there are many things we can do, tapi minta proteksi I think will be a little bit more difficult sekarang ini. Ya. Tapi banyak yang Anda bisa lakukan dengan pengalaman itu. Dua lagi ya, Ibu, ya silakan. Ibu baru Anda ya. Ladies first. Semestinya udah nggak berlaku ladies first kali ya Pak sekarang. Gini Pak, saya mau tanyakan ketika Bapak tadi bicara bahwa Bapak mempunyai tim yang diverse Pak, dari tentara, dari profesional maupun militer. Iya. Nah, itu Bapak bilang tadi gimana how you cope with that Pak, karena menghadapi dengan krisis itu. Apakah set up visions, missions dulu baru trust? Karena trust is earned. Kan saya kenal Bapak, saya nggak bisa langsung percaya pada Bapak. Nah ini karena analog juga dengan saya di-assign di tempat yang saya nggak tahu orang-orangnya. Orangnya kan berbagai macam, saya nggak tahu apakah ada isi integrity atau apapun. Nah ketika menempatkan itu, kita set up vision, mission dulu baru trust. Karena trust itu memerlukan waktu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi memang yang paling penting adalah Anda menyebut vision mission ya. Saya terkadang suka mengatakan jangan visi baru mission. Mission dulu baru vision. Karena mission itu is the purpose. Kenapa Anda berada di situ? Dan itu misi kita. Dan ini yang paling penting. Kalau the purpose and the mission itu tidak clear to everybody, maka mereka akan bekerja berbeda-beda. Jadi, the first thing you do as a leader, get everybody to understand. Bukan understand saja, accept bahwa this is our purpose, this is our mission. Itu dulu. Kalau itu semua sudah di situ, baru mereka akan fokus ke situ semua. Easier. Tidak berarti bahwa semua sudah selesai. You still have to do, as a leader, the personal approach, psychological approach, cultural approach, itu tetap harus ada ya. Dan leaders, makanya saya mengatakan leadership is actually not a science, it's an art. Ya. Dan kalau Anda lakukan itu, tapi yang paling penting secara manajemen, mission atau purpose itu dulu yang harus betul-betul everybody agrees. Nah, kalau misalnya itu semua sudah ada dan masih ada yang tidak bisa, get them out. Kalau dia tidak mau accept ya, jangan ditoleransi deh. Berat itu, karena itu nanti menjadi duri. Ya.
Once you do that, like what I did ya, kita itu ya bayangkan tentara macam-macam, tapi we all agree bahwa we have to create value. Itu misi kita. Kita harus menjadikan BUMN ini sebagai sebagai instrumennya negara untuk memperbaiki ekonomi. And everybody, tentara pun punya semangat untuk itu. The spirit is very good. As a leader, Anda harus bisa membangun spirit. Ya. Oke. Thank you. Next. Ya. Yeah. Saya Gustaf dari Buku Kaltim. Oh ya. Cuma satu yang saya tidak setuju. Pada waktu Bapak tadi katakan seolah-olah, mungkin saya salah tangkap. Kami itu tuh relawan sepertinya agak diragukan kapasitas. Bagi saya begini Pak, apapun yang kita mau lakukan untuk negeri ini dasarnya adalah integritas. Bapak tadi membentuk tim, ininya sama semua, integritas. Kalau kita tidak punya integritas, kita hanya punya kapasitas. Nah inilah yang ada seperti sekarang ini Pak. Bagi saya, kalau kita punya integritas, kita punya uang, bisa bayar ke orang pintar, orang yang punya kapasitas. Tapi integritas itu kan karakter Pak. Itu yang relawan berikan, dimanapun mereka ditempatkan Pak. Jadi hanya pada porsi itu saya tidak sepakat dengan Bapak Tan Ria Beng. Sekali lagi dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan bisa bahwa siapapun yang berada di dalam satu organisasi harus punya kemampuan untuk bisa memberi kontribusi. That is my point. Ya, saya tidak. Ya tentu integritas itu kan prerequisite ya. Tapi kan integritas itu kan susah diukur gitu ya. It's very difficult. Kita berasumsi saja ya bahwa semua orang itu baik kecuali, saya begitu, semua orang itu baik, bisa dipercaya kecuali dia membuktikan tidak bisa dipercaya. That's me ya. Jadi saya tidak ada problem dengan integritas. Tapi saya punya problem di dalam mengelola entitas di mana ada orang-orang yang bukannya memberi kontribusi tetapi justru menjadi problem ya. Saya diberitahu oleh teman-teman di direksi ya yang mengatakan ya kita justru diganggu aja, dia minta ini minta itu. Ada juga itu ya. Apakah itu integritasnya benar atau tidak? I don't know ya. Tapi kalau bagi saya prinsipnya everyone should have the right understanding ya, dan saya kira Pak Menteri pun itu menyadari mengapa Menteri mengatakan kita harus ada program onboarding ya. Berarti kan mereka tahu bahwa oh pasti ada yang belum punya ilmunya dan oleh karenanya kita provide ya. Jadi di situ saya kira ada pertemuan ya. Dan saya sambut, makanya saya volunteering juga jadi apa Itu dari 600 jabatan yang ada di BUMN anak perusahaan cuma 30 relawan. Berapa? Cuma 30 relawan. Ya saya nggak tahu, tapi dia sendiri mengatakan Pak Menteri ya, ini relawan ini kita perlu berdayakan. Tapi kalau memang mereka tidak bisa ya baru kita melepaskan mereka ya. Tapi kalau bisa kita berikan kesempatan. Jadi I think he's doing the right thing gitu ya. Dan jangan lupa ya, relawan yang dulu kan nanti akan ada lagi relawan nih ya. Jadi kita jangan perpetuate tanpa mengelola. We have to manage this relawan. Karena pasti mereka itu orang-orang yang bisa bekerja. Cuma mungkin ilmunya belum nyampe ke situ. Kembali saya mengatakan manajemen ada ilmunya. Itu saja ya. Jadi mungkin pertemuannya kita di situ mungkin. Oke, last one. Terima kasih Pak Tanri. Saya menikmati sekali Pak cerita yang disampaikan Pak Tanri.
Saya kira storytelling itu adalah cara yang paling efektif untuk konflik dengan siswa. Dan pagi ini saya merasa bangga mendapat pengetahuan. Saya pertama kali mendengar Pak Tanri bercerita itu tahun 1987 Pak, pada waktu itu melepas siswa berukuran pelajar universitas. Oh iya, iya. Pak Marifudin saya juga itu. Oh, you returnation. You panggil saya kakak kalau begitu, jangan Harusnya, panggil. Pak. Tapi karena berhadapan dengan mantan menteri yang pertama, saya panggil Pak Tanri. All respect. Jadi yang saya ingin eksplor justru kalau Pak Tanri masih berkenan adalah cerita sedikit lagi Pak. Ujian apa yang Bapak pernah alami ketika harus menggunakan kata-kata integriti untuk making decision. Maaf jika mungkin pertanyaan ini bukan pertanyaan, tapi ajakan Bapak bercerita. Dan saya kira tacit knowledge di berbagai hal yang Bapak alami seperti itu politik nasional, kemudian juga komisaris politik nasional, menteri, advising to the ministers dan lain-lain itu tentu bisa kita tapping pengetahuan dari studi dari Bapak sendiri. Kita harus bangga. Terima kasih. Coba ya, saya refresh ya. Artinya dasar pengambilan keputusan atau sikap ya. Harus mengambil decision. Itu dengan integrity yang menjadi fondasinya ya. Kalau itu saya hampir di segala area integritas itu dulu. Integritas itu kan bukan tidak ngambil duit atau itu dipercaya, tapi professional integrity. What you say, you believe in what you say. Mungkin tidak benar, tapi that's what you believe, sincerely, dengan sincere gitu ya. Jadi saya melakukan semua langkah yang saya lakukan mulai dari multinasional, nasional sampai ke menteri, itu dasarnya itu what I believe secara profesional, that is my integrity, and I will do that. Gitu, I will do that. Kalau ya tentu kan tidak ada orang yang sempurna, jadi pasti saya juga banyak kesalahan, tapi bukan sesuatu yang sangat sengaja. So unless you don't do it karena sengaja, and it's what you believe, that is integrity menurut saya. Ya. Dan ya saya setuju bahwa yang pertama kita harus miliki is basically professional integrity itu. Jadi kita bangun professional integrity itu. Nah, itu sebabnya maka ya barangkali mencari orang itu yang pertama dulu integrity. Jadi siapa ya, si Warren Bennis as expert in leadership, dia mengatakan kita butuh 3 hal untuk setiap orang. 1, integrity. 2, intelligent, kepintarannya. Ya, dan itu sebenarnya bahagian dari akhlak. 3, energy. Jadi integritas, intelligent, and energy. Integritas sebagai yang pertama. Kalau itu tidak ada, forget about the 2. Ya, makanya tadi kalau ada pandangan bahwa teman-teman dari relawan itu integritasnya mungkin dari perspektif one kind of integrity sudah ada, ya itu memang sudah modal, but that's not good enough untuk menjadi kontributor. That is my point. Tapi di 3 hal ini, Warren Bennis mengatakan, if the first one is not there, forget about the 2. Kepintaran dan energi bahkan akan membawa malapetaka bagi perusahaan Anda. I think it's correct ya. So, I believe in that. Kalau orang pintar sekali dan energinya luar biasa, integritasnya tidak ada, berbahaya banget tuh. Nah, itu yang dikatakan oleh Warren Bennis. Oke, kita masih ada setengah jam lebih, mungkin 1 jam. Ada satu lagi saya akan masuk yang terkait dengan effective board ya. Bagaimana dewan itu. Jadi board itu kalau dalam pengertian most of the western country kecuali Belanda penjajah kita dulu, itu
menggunakan yang namanya one tier board system. Kita pakai two tier board system karena kita tunduk kepada Belanda menggunakan undang-undang yang memakai two tier board system. Nah, let me karena ini kebetulan kawan-kawan ada dari Dewan Effective Board. Saya akan mulai dengan menjelaskan one tier vis-a-vis two tier. Nah, kok enggak? Coba, bisa. Oh, masih ada waktu untuk, atau terakhir aja itu deh. Kita terakhir aja itu ya. Nah, jadi dalam konteks di corporate governance, kita lihat, coba di sini Anda lihat ya. The one tier board system, mereka itu yang kita namakan Dewan Komisaris dan Direksi itu dalam satu box. Dari one box. Sedangkan kita itu di dua box. Dari sini saja kita sudah melihat bahwa ini dengan ini belum tentu satu, belum tentu menyatu. Bahkan dari sini ke sini bisa jadi masalah, atau dari sini ke sini bisa jadi masalah. Nah, itu satu ya. Jadi perbedaan yang utama kita sudah lihat. Next. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di sebelah kanan Anda bisa lihat ya. Ya sama aja ada shareholders di sini. Nah, ini boardnya ini itu non eksekutif sama dengan komisarisnya kita. Itu satu ruangan dengan atau satu box dengan paling tidak CEO dan beberapa anggota board. Biasanya direktur keuangan di situ juga ya. Tetapi eksekutif board yang lain ada di sini, dan di sini CEO-nya sudah di sini juga. Jadi apa yang diputuskan di sini itu langsung eksekusi di sini. Karena mereka sudah semua di sini menjadi satu. Nah, kita lihat di sini. Ini extraordinary shareholder meeting kalau di BUMN ya, di sinilah peranannya Menteri BUMN ya. Lalu non eksekutifnya ini dekomnya ya, diangkat oleh ini. Direksi juga diangkat oleh ini, sama. Tapi kan ya terkadang di sini minta input dari sini, tapi bukan ini yang mengangkat ini. Ya. Baru manajemennya jalan. Jadi kalau di sini satu langkah, di sini masih ada dua langkah lagi. Nah, jadi di sini sudah kelihatan the speed in which it operates. Kalau kita lihat dari komite itu sama. Baik di one board system, di two board system, komitenya pada umumnya sama. Ada audit committee, ada risk investment committee, nomination and remuneration. Dan kalau di barat itu khususnya perusahaan-perusahaan resources kayak minyak, itu ada namanya environment and sustainability committee. Supaya hal-hal yang terkait dengan environment bisa dikerjakan di situ. Jadi yang kita lihat di sini adalah bahwa the one tier board system itu memang lebih kompak dan speednya lebih cepat. Karena mereka tidak perlu harus berargumentasi lagi di sini. Ya, dan tidak perlu, terkadang ya, ini mengeluarkan permohonan ke sini, itu bisa bulanan baru di-approve di sini. Ya. Dan itu kasihan yang namanya direksi. Ya. Nah, coba kita lihat model ini saya satukan. Nah, ini saya ambil model di Pertamina ya. Waktu saya di Pertamina, saya membangun model ini. Jadi kalau di sini Anda bisa lihat ya bahwa saya bagi ada fungsi berpikir, thinking, dan ada fungsi doing. Tadi ada pertanyaan juga mengenai ini. Pada saat kita berpikir, ada kemitraan antara
BOC dengan BOD. Kita sama-sama berpikir, ya. In thinking we are together, ya. Jadi apa yang kita pikirkan? Kita melihat peluang, kita membangun strategi. Jadi strategi itu dibangun bersama antara direksi dan komisaris. Nanti ada videonya. Risk dan investment sama-sama. Makanya nanti juga kalau ada masalah di investasi ya dua-dua tanggung jawab mestinya, ya. Baru people. Sebenarnya disinilah kunci daripada kemajuan organisasi manusia. Jadi yang namanya board, ini kalau di one tier board system kan boardnya ini, ya. Ini yang mereka lakukan. That's all they do. Ya. Nah, di two board system pada saat kita doing, ya, pada saat kita doing, ini kan ada advice, approval, supervision, itu BOC. Tapi kalau execution itu hanya BOD. Makanya jangan sampai BOC-nya masuk di sini. Itu salah gitu, ya. Nah, the problem yang kita masih hadapi sekarang ini kan subholdingnya, anak-anak perusahaan. Mestinya ini di sini kan kalau ini holding, they don't produce revenue, kan tidak menghasilkan revenue kan? Kan semua revenue ada di sini kan? Di sini kan? Kalau di Pertamina ada 6. They produce revenue, they produce profit, cash flow, semua di sini, gitu ya. Oleh karenanya, maka sebenarnya orang-orang terbaik harus ada di sini nih. Kalau di Pertamina ada 6 ya. Nah, di sini juga punya komposisi BOC dan BOD. Tentu kalau dia bisa berfungsi sebagaimana biasa, dia bekerja seperti di sini juga. Ada partnership, dia juga mengawasi, dan dia eksekusi. Seperti itu. Sebenarnya secara teoritis ini bukan BUMN lagi. Sehingga rules-nya ada di sini. Tapi kan masih naik-naik juga di sini kan. So that is yang belum clear ini menurut saya. Kalau ini clear, apalagi kalau bisa dimasukkan di di undang-undang BUMN, saya kira itu akan sangat memudahkan proses daripada eksekusi. Tapi kan kita tidak bisa merubah undang-undang. Makanya saya membuat ini karena kan tidak bisa kita mengatakan kita harus menggunakan one tier board system, nggak bisa. Karena undang-undang perseroan terbatas seperti ini gitu. Ya. So we try to make the best out of undang-undang yang kita warisi gitu. Kecuali undang-undangnya dirubah nanti. Nah, oleh karenanya saya sudah rumuskan ini siapa ya? Ada yang membuat ini dari Institute of ini. Intinya kan seperti ini, ya. Jadi ini yang tadi ya, kemitraan antara BOC dengan BOD di dalam berpikir, di dalam melihat peluang, di dalam melihat risiko, di dalam mengembangkan manusia. We are together. Makanya kan ketua komite nominasi itu harus mengapprove pengangkatan manusia-manusia atau posisi sampai 1 di bawah direksi kalau nggak salah, pada umumnya begitu ya. Ya. Nah, jadi kembali di sini pada thinking model ya, kita yang ini one tier board. Ya. Opportunity, strategy, risk, investment and people. Tapi pada waktu doing itu model two tier itu. Jadi di sini ada advice, approval, supervision, dan di sini actually execution. Jadi sebenarnya mudah dan tidak mengganggu direksi dan tidak mengurangi kewenangan daripada komisaris. Yang jadi masalah sekarang ini kan yang tadi itu di sini mana tadi? Ini nih. Ya ini masih belum clear. Bagaimana ini dengan ini.
misalnya. Itu yang masih belum clear ya. Isu bidang mudah-mudahan ya. Nah, the final wisdom adalah bahwa to work together. Jadi kan begini, teamwork itu kan terjadi di direksi dulu ya. Direksi jadi satu tim. Tapi Dekom juga harus jadi satu tim. Kenapa? Karena begitu banyak approval, penilaian, dan supervisi yang harus dilakukan oleh BOC. Tapi kalau mereka tidak bekerja dalam satu tim, itu bisa memperlambat proses approval, proses pengawasan. Jadi yang saya lakukan di mana saya jadi komisaris utama, itu membangun tim Dewan Komisaris. Waktu di Telkom we had a good team, waktu di Pertamina, sekarang kita juga membangun good team. Jadi kalau Anda komut, making sure that you have a good team di Dewan Komisaris juga. Karena kalau tidak, maka Anda tidak bisa bekerja dalam tugas sebagai supervisor, sebagai advisor di Dewan Komisaris. Begitu juga Dewan Direksi. Why do we do that? Business is about speed. Garuda mungkin kenapa dia begitu terpuruk? Karena banyak pengambilan keputusan yang terlambat ya. Saya kasih contoh ya. Waktu eranya saya dengan Robi Johan. Jadi ada 6 MD-11 ya, you ngerti ya, MD-11. Itu mahal sekali. Tapi 6 itu agennya adalah Tobi Soeharto. Tidak ada yang mau mengambil sikap. Setelah saya ambil alih dan saya bicara sama Pak Harto, Bapak Presiden, kita harus melakukan clean up. Pak Harto mengatakan lakukan yang terbaik bagi negara. Robi Johan datang sama saya, mengatakan ada 6 MD-11, pertama harganya $500.000 per bulan, lebih mahal. Itu aja udah berapa, you kalkulasi sendiri. Kedua, kalaupun passenger ditaruh di sayapnya, masih belum untung juga. Jadi waktu saya tanya Robi Johan, saya bilang, what is your reason? Kenapa Anda mau kembaliin ini? Dia berikan begitu. Saya sudah kalkulasi, kita taruh penumpang di pesawat, masih belum juga break even. Ya kalau begitu ya kita pulangkan. Bikin surat sama saya. Itu Robi Johan memang luar biasa. Dia selalu pakai jas gitu ya, tanpa dasi. Dia keluarkan di kantong jasnya, ini lu teken katanya, you teken. Saya teken. Less than 15 minutes, keputusan itu jalan. Less than 15 minutes, bayangkan. Kalau sekarang, mesti ke mana dulu, ke sini dulu, ke ini dulu, ke ini dulu, ke Dewan Komisarisnya ada yang dari private sector, ada yang dari pemerintah, ini setuju, ini nggak setuju. Aduh, we did it. Nah, speed is very key. Anda harus membangun speed, particularly in the era crisis. Nah, speed membutuhkan teamwork. Teamwork, nah kembali kita selalu bicara trust. Kalau nggak ada trust ini, nggak akan ada teamwork. Tapi walaupun orang sudah punya integrity, kan belum tentu dia dipercaya. Ini juga masalah. Orang-orang yang punya integritas tapi nggak dipercaya gitu. Nah, itu tugas daripada pemimpin. Nah, trust ini terbangun karena integrity dan kompeten. Dua ini aja. Makanya kembali, oke, kalau sudah ada integrity, isi lagi dengan kompetensi. Lebih mudah mengisi kompetensi daripada merubah orang yang kompeten menjadi memiliki integritas. Itu saya setuju kalau itu. Bahkan mungkin you never can do it. Ya, just remember, ini saya taruh di sini ya. Ini ada tim, ada kereta ya. Ibarat pedati yang ditarik oleh 5 ekor kuda. Speed atau kecepatan pedati ini ditentukan oleh kecepatan kuda yang paling lambat. Remember that. Anda membangun tim. Tapi dari 5 anggota tim ini, ada yang narik terus ke belakang.
dan kecepatan Anda ditentukan yang paling lambat gitu. So what do? You have to find out. You have as a leader must make a decision gitu kan. Jadi ini adalah sebenarnya rangkuman daripada apakah Anda itu membangun tim di direksi, membangun tim di komisaris, dan tidak kurang pentingnya membangun tim antara direksi dan komisaris. Karena organisasi tidak bisa berjalan cepat tanpa kerjasama teamwork juga antara direksi dan komisaris. Saya kira itu mungkin bisa diputar pandangan saya tentang bagaimana pengawasan itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Coba diputar, baru kita after that we can still have about 10 minutes Q&A. Silakan.